Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Truk pasir di Kabupaten Serang tabrak sepeda motor, 3 orang tewas. Tercemar limbah, aliran Sungai Ciujung menghitam dan berbau. Mengutil di minimarket, seorang ibu di Kabupaten Serang ajak anak balitanya. Memancing biasa dilakukan di empang, sungai, atau laut. Namun, sejumlah pria di Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak ini memancing di tengah jalan yang kondisinya rusak parah. Ini tentunya merupakan bentuk sindiran kepada pemerintah yang membiarkan jalan rusak di tempat ini selama bertahun-tahun. Jalan mirip kubangan saat musim hujan ini merupakan jalan penghubung antar desa dan merupakan akses penting bagi warga untuk beraktivitas mulai dari sekolah, membawa hasil pertanian, menuju layanan kesehatan dan keperluan lainnya. Kerusakan jalan sepanjang 3 km itu sudah berlangsung lebih dari 20 tahun dan tanpa adanya perbaikan yang signifikan. Saat musim hujan, jalan akan berubah menjadi kubangan licin dan berlumpur. Bahkan tidak sedikit warga yang terjatuh saat melintas menggunakan sepeda motor. Warga sudah berulang kali mengajukan perbaikan namun belum pernah ada respon dari pemerintah Kabupaten Lebak. Lama kondisi seperti ini, Pak? Sekitaran semuanya sih hampir 20-an tahun lah, gitu ya, sekitar 20 tahun. Baru ini juga perbaikan hanya ya sekitar baru 9 tahunan. Ada kali hanya pengerasan aja, gitu. Mana aja nih, Pak? Ini akses ke sekolah, SD, sama ya banyak lah. Terus yang satunya lagi masalah ke Puskesmas untuk berobat. Ini yang paling dekat. Ada sih yang jalan ke sana bagus gitu, cuman kan sangat jauh gitu. Hanya ini yang terdekat sebenarnya, Mas. Cuman ya karena jalannya seperti ini, warga banyaknya yang ke sana gitu. Warga berharap agar jalan segera diperbaiki untuk mempermudah warga beraktivitas. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Harga sejumlah komoditas kebutuhan warga kembali merangkak naik, seperti yang terpantau di pasar tradisional Badak, Kabupaten Pandeglang. Beberapa di antaranya, yakni cabai merah keriting, cabai rawit oranye, cabai rawit hijau, tomat, dan daun bawang. Kenaikan sendiri sudah terjadi sekitar 1 pekan terakhir. Harga cabai merah keriting yang sebelumnya dijual dengan harga Rp30.000, saat ini naik menjadi Rp70.000 per kilogram. Rawit oranye yang sebelumnya Rp30.000 sekarang menjadi Rp90.000 per kilogram. Cabai rawit hijau dari harga Rp25.000 menjadi Rp70.000 per kilogram. Sedangkan harga tomat naik dari harga Rp8.000 menjadi Rp25.000 per kilogram. Dan daun bawang dari harga Rp12.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Pesat, Mas. Apa aja sih yang naik, Kak? Yang naik itu cabai-cabean. Cabai merah, cabai oranye, sama cabai hijau. Terus ini tomat juga naik sama daun bawang. Emang harga normalnya berapa? Sekarang naik ke berapa tuh? Harga normalnya 30 cabai merah, buat cabai merah sekarang jadi 70.000. Cabai oranye dari 30.000 jadi 90. Terus cabai hijau dari 25 jadi 70.000. Tomat tadinya 8.000 jadi 25. Sejak naiknya harga kebutuhan sehari-hari, konsumen pun menyiasati dengan mengurangi jumlah pembelian. Belanja. Mau beli apa, Bu? Cabai. Bu, sekarang harganya gimana sih, Bu? Sekarang harganya naik. Biasa saya beli sekilo, paling saya beli seperempat. Gimana kalau harganya dimurahin lagi? Oh, pengennya normal lagi ya, Bu ya? Iya, normal lagi. Konsumen dan pedagang berharap harga-harga tetap stabil agar tidak memberatkan. Ariel Maranus dan Septiana Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.
Bagi sebagian orang, biji buah pinang biasa dijadikan sebagai salah satu campuran dalam tradisi makan siri. Namun berbeda di tangan Maria Helena Gesaur, siswa kelas 12 di Sekolah Jenius di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang. Penemuan inspiratif ini bermula ketika Maria dan dua temannya menemukan data soal tingginya angka penyakit diabetes khususnya di Indonesia Timur. Berbekal jurnal dan artikel, mereka mencoba menciptakan obat diabetes dari biji buah pinang. Dalam jurnal yang ia temukan, biji pinang bisa mengatasi masalah pencernaan dan dapat menurunkan kadar gula darah. Selama 1 tahun, Maria bersama 2 rekannya mulai melakukan penelitian soal jamu buah pinang. Mulai dari pembuatan latar belakang, metode hingga tujuan bahkan sampai ke tahap pengujian. Setelah jamu buah pinang itu berhasil diciptakan, Maria kemudian mencoba mengujinya ke hewan mencit. Hewan mencit dipilih karena secara biologis, struktur selnya hampir mirip dengan manusia. Ternyata hasilnya cukup memuaskan. Kadar glukosa dalam darah mencit mengalami penurunan usai diberi jamu buah pinang ciptaan Maria Helena. Kendati demikian, Maria menyebut masih banyak yang perlu dievaluasi dari jamu buah pinang ini. Ternyata ada satu jurnal yang mengatakan yang sudah sempat melakukan penelitian juga bahwa biji buah pinang ini punya potensi untuk menurunkan kadar gula darah atau mengatasi permasalahan penyakit diabetes. Maka dari itu kemudian kami berdiskusi dan kami ingin melakukan penelitian lebih lanjut lagi. Kami ingin karena kebetulan juga ini merupakan buah khas dari daerah kami sendiri. Jadi kemudian kami melakukan penelitian. Jadi awalnya dari Penemuan ini pun diapresiasi Gubernur Papua Tengah yang datang langsung menemui Maria dan teman-temannya di Sekolah Jenius. Selain itu, sang gubernur juga mengapresiasi Sekolah Jenius yang hadir untuk menolong anak-anak Papua dalam hal meningkatkan pendidikan dan sumber daya manusia agar bisa bermanfaat bagi bangsa, khususnya untuk masyarakat Papua. Dari Maluku sampai di Papua, selama ini kan kita tahu sama-sama bahwa orang-orang Indonesia Timur itu masih belum, mereka hanya jadi pelengkap di negara ini. Ini sudah memberikan kepercayaan, confidence enough bahwa kita orang Indonesia Timur juga dalam waktu beberapa tahun ke depan, anak-anak kita waktu bertumbuh, mereka jadi hebat, mereka akan jadi pengisi pembangunan di negara. Sekolah Jenius merupakan sekolah yang berisi mayoritas murid dari Papua yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan serta peningkatan SDM yang nantinya tidak hanya untuk orang Papua tapi juga untuk bangsa Indonesia. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Kabupaten Tangerang.